Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya sekarang ya. Kita ketemu lagi dengan materi yang lebih bagus lagi dan insya Allah ini akan menguatkan Anda dalam bagaimana upayanya untuk membuka bisnis ya kan. Membuka bisnis yang baru atau membuka bisnis yang sudah ada menjadi bisnis yang luar biasa. Begitu teman-teman. Ya, teman-teman, yang namanya buka bisnis, teman-teman, itu teman-teman harus punya ilmunya, harus tahu ilmunya bisnis. Kalau nggak tahu, wah bahaya. Bisa jadi Anda buka bisnis itu mempersiapkan kerugian Anda. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan yang ikut kelas ini, mudah-mudahan kalian udah siap untuk mempunyai bisnis yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan pastinya cocok untuk kalian. Ya, ya teman-teman memulai bisnis. Mungkin di materi yang sebelumnya dalam memulai bisnis sudah pasti kalian sudah memahami. Pokoknya kalau kalian nggak paham, tonton berulang-ulang videonya. Tonton materinya berulang-ulang, kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya, memulai bisnismu. Pasti kalian kalau dengan memulai bisnis sudah tentu ada niatnya ya. Perkuat niatnya, besarkan niatnya. Sehingga niat itu tuh benar-benar sampai membuat kalian itu pengen buka bisnis itu beneran gitu. Jadi bayangkan, jadi setelah punya niat, jadi bayangkan Anda itu jadi bisnismen yang benar, yang seperti ilmu yang sebelumnya kan, pantaskan dan mampukan kita, sehingga kita jadi lebih percaya diri ya. Kemudian siapkan diri itu kalian menyiapkan diri kalian secara lahir dan batin kalian untuk menjadi seorang bisnismen, untuk menjadi seorang pengusaha. Ingat, jadi seorang bisnismen, jadi seorang pengusaha itu ribet. Jadi harus paham ilmunya. Jadi seorang pengusaha itu mentalitinya kita harus disiapkan, ya. Persiapan mental kita, persiapan diri kita menghadapi segala sesuatunya. Karena dalam menghadapi segala sesuatu, kalau mental kita itu benar-benar mental tempe, wah kacau deh. Yang jelas mental kita itu harus benar-benar siap dan sadar kaya ya. Ingat ya materi sebelumnya. Jadi teman-teman, setelah kalian mempersiapkan diri kalian, kalian harus aware. Jangan sampai tingkat aware kalian itu tuh kecil, perluas dan membesarkan. Kenapa? Itu akan mengembangkan potensi kalian untuk mengetahui informasi-informasi dari luar. Oke, selanjutnya apa yang harus disiapkan? Selain yang pertama tadi niat, ya kan? Setelah niat, persiapan diri, ya kan? Berikutnya modal. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalian memastikan bahwa kalian punya modal. Modal belum tentu uang ya. Bisa jadi kalian punya jaringan. Jadi modalnya jaringan. Kalau ternyata kalian punya sistem, jadi modalnya sistem. Kalau ternyata kalian punya strategi bisnis, konsep bisnis, ide bisnis dan lain-lain, modal kalian bisa jadi itu tanpa harus menggunakan uang sendiri. Bisa dilakukan? Bisa, karena banyak investor-investor di luar sana itu butuh ide bisnis yang ciamik untuk zaman now. Jadi siapkan diri kalian dan jangan lupa modal kalian di mana kuatnya. Perkuat modal kalian dan pastikan itu ada di dalam kalian. Kemudian tetapkan produk dan pasarnya. Jadi kalau kalian sudah menetapkan produknya, pasarnya, jangan lupa produk itu harus benar-benar sesuai dengan pasarnya. Produk yang kalian ciptakan itu harus sesuai dengan pasarnya. Pasar yang sebelah mana, bagian mana, audiensnya di mana, itu kalian harus benar-benar siapkan. Kemudian jangan lupa diperhitungkan bahwa produk ini bisa di scale up nggak ya? Bisa dinaikin nggak ya? Kira-kira kalau saya kirim dalam jumlah besar itu batasan-batasannya bagaimana? Kira-kira siap nggak? Bisa apa tidak? Jadi itu mesti kalian juga pahami ya. Jadi produk yang bisa di scale up. Jadi ketika nanti bisnisnya besar, untuk men-scale up-nya jauh lebih mudah karena produknya bisa diproduksi lebih masif dan lebih banyak lagi. Kemudian data customer detail. Nah, ini informasi yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya customer, itu kita harus punya datanya lebih detail lagi, ya kan? Emailnya, nomor teleponnya, WhatsApp-nya ya, yang gampang dihubungin. Dan jangan lupa, kalian tanya media sosialnya, IG-nya, TikTok-nya, kalian follow. Jadi kalian nanti bisa mengetahui tuh, oh ternyata customer saya atas nama ini tuh behavior-nya ini, dia sukanya ini, dia suka begini, begitu, begini, begitu. Terlihat di konten-konten media sosialnya. Ini saya yakin banyak banget teman-teman yang tidak melakukan ini.
Kemudian dari sisi pendataan customer itu mesti lebih detail lagi, seperti tetapkan usia, gender, habit, lokasi, dan lain-lain. Itu yang mungkin kalian pernah dengar yang namanya behavior, hobi, kesukaan, terus apapun yang menjadi habitnya, laki-laki atau perempuan, usianya referensinya berapa, itu mesti benar-benar kalian tentuin mana yang cocok untuk produknya kalian, sehingga produk kalian tuh sudah tahu. Begitu launching, nih dia customer saya, ini dia calon customer saya, sehingga kalian untuk bikin konten-konten promosinya udah sesuai. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, saya yakin sekali bahwa teman-teman itu dalam membangun bisnis, usaha, pasti kalian punya pola. Kalian sudah mengerti tentang bagaimana bisnis proses yang ada dalam usaha kalian. Seperti produksi, ya kan? Terus target pasarnya di mana, terus tentang servisnya bagaimana, pasarnya di mana, distribusinya bagaimana. Jadi bisnis proses ini harus kalian pahami, apalagi sebagai business owner. Jadi kalian harus menguasai tentang bagaimana berproduksi dari bahan mentah sampai menjadi bahan baku, dari bahan baku menjadi produk jadi. Dari produk jadi nanti packagingnya seperti apa, ini produk ini nanti goalsnya kemana, tujuannya kemana, targetnya berapa, itu semuanya kalian juga harus siapkan. Terus kemudian servicesnya, ketika produk ini servis layanannya kemana nih. Jadi biar kita itu disukai nama pelanggan, pelanggan nggak lari, kita harus punya layanannya seperti apa, standarnya bagaimana. Untuk bagian marketing standarnya bagaimana, untuk bagian sales standarnya bagaimana, itu juga kalian harus siapkan dan mengerti ya. Terus pasar, pasar ini konsumen saya, pasarnya di mana, lokasinya di mana, tempatnya di mana, leverage usianya seperti apa, kemudian hobinya apa, behaviornya apa, seperti sebelumnya tadi ya, itu juga harus kalian pahami. Distribusi, pendistribusian produk kalian itu jadi bagaimana nih. Ini mau langsung didistribusikan directly distribution atau dikirim oleh tukang kirim kalian masing-masing, atau pakai ekspedisi. Terus ekspedisinya yang mana? Mana yang lebih murah? Mana yang lebih efisien? Mana yang lebih cepat? Mana yang bisa membantu kalian bisa naik kelas gitu. Kemudian teman-teman, yang namanya bisnis itu kan di pertemuan sebelumnya saya sudah informasikan bahwa yang namanya bisnis tidak sendiri. Bisnis pasti harus punya tim ya. Karena kalau bisnis sendiri, wah itu bukan bisnis. Yang namanya bisnis, kalian harus punya tim. Kalian harus bangun tim. Tim yang seperti apa? Tim itu macam-macam. Udah jelas yang namanya kita sebagai business owner, pasti yang namanya bisnis itu ada ownernya. Ya kan? Ada kepemilikannya, punya siapa nih perusahaan. Terus pasarnya harus ada, pemasarannya ada, marketingnya ada, bagaimana. Keuangannya pun juga harus jelas, distribusinya pakai yang bagaimana stylenya atau skemanya. Jadi bisnis tim itu di sini kalau gambaran saya, ada bagian kepemilikan bisnis, bertanggung jawab tentang keseluruhan operasional bisnis. Terus bagian pemasarannya ya bagian memasarkan produk, bertanggung jawab atas promosi produknya, mendatangkan crowd kepada perusahaannya. Kemudian bagian keuangan, di tim keuangan dia harus tahu bagaimana penganggaran, budgeting untuk promosi, budgeting untuk marketing dan sales, sampai dengan distribusi dan lain-lain. Terus kemudian di distribusi kalian harus tahu bagaimana tim distribusi mendistribusikan produk kalian sampai ke tangan konsumen, ke tangan customer Anda. Jadi bisnis tim itu kan juga harus punya nih tim yang seperti ini. Kemudian teman-teman, seperti omset yang harus ditetapkan. Kenapa sih kok omsetnya harus ditetapkan dulu? Ya ini teman-teman, buat target omset kalian itu harus relevan dan realistis teman-teman. Setiap item produk itu pasti punya pasarnya, itu pasti punya konsumennya, itu pasti kalian sudah tahu nih bakalan kemana produk ini akan kalian deliver atau kalian jual, ya kan? Nah teman-teman, di sini kalian harus tahu nih bagaimana menempatkan target per item produknya kalian itu mulai dari tahunan, bulanan, mingguan sampai dengan harian. Jadi makanya di sini buat target omset realistis per item produknya ada di pertarungan, terus bagian durasi per pencapaiannya per bulan, minggu, hari hingga jam. Gila, ya kan? Sampai per jam loh. Kok bisa seperti itu? Semuanya bisa dilakukan, teman-teman. Terus kemudian scale up omsetnya itu harus benar-benar bisa kalian pahami. Ini mau di scale up-nya seperti apa nih omsetnya nih? 3 kali, 5 kali, 10 kali, atau 1000 kali. Jadi kalian harus punya target. Ini di bulan sekian, saya paling nggak saya naik omsetnya 3 kali lipat. Di bulan sekian, saya naik omsetnya 5 kali lipat, 10 kali lipat, dan seterusnya. Itu juga yang harus kalian pahami bagaimana kalian menentukan segala sesuatunya, sehingga targetingnya kalian
sudah bisa benar-benar sesuai dan jelas sesuai dengan produknya kalian. Terus kemudian teman-teman, ada 3 perilaku yang bisa meningkatkan bisnismu. Apa aja? Nih teman-teman. Yang pertama adalah istiqomah teman-teman. Istiqomah itu apa sih? Rutin dalam menjalankannya. Rutin, istiqomah itu terus-menerus. Jangan bosen. Jadi harus benar-benar istiqomah. Terus yang kedua, konsep dan strategi. Konsep dan strategi ini memang bisa berubah kapanpun. Karena sifatnya konsep dan strategi ini adalah dinamis. Jadi penyesuaiannya dari mana? Dari pasar yang akan terjadi di lapangan. Kamu pasti akan mendapatkan data-data dari sales-sales yang di lapangan. Atau para agent. Atau para mitra-mitranya kalian. Pasti kalian dapat report nih, ini produknya dari lapangan, dari kota saya begini. Nah itu teman-teman, itu hasil evaluasi itu nanti akan menciptakan sebuah konsep dan strategi. Nah konsep dan strategi ini berlakukan kepada produk kalian, perusahaan kalian, gunanya adalah untuk meningkatkan penjualannya kalian. Jadi ketika di bulan pertama, bulan kedua, konsep dan strategi tersebut tidak berhasil, wayana Anda bikin konsep dan strategi yang baru sesuai dengan laporan feedback dari pemasar Anda atau sales Anda. Kemudian kalian juga harus punya perilaku naik kelas. Siap untuk naik kelas. Kenapa? Karena memang seorang pengusaha itu yang pertama yang harus naik kelas itu bukan dari perusahaannya, tapi nih dari ownernya, dari kita sendiri. Kita harus siap nih. Kita harus mau, kalau kita mau naik kelas ya dari diri kita dulu. Ketika kita mau naik kelas dari sisi yang mana itu nanti kita mulai itu. Bagaimana caranya untuk naik kelas? Mulai gali informasi, mencari ilmu, belajar, bisa dari seminar, bisa dari workshop, bisa dari online ya kan? Seperti dari YouTube ataupun dari media sosial yang lain, itu banyak banget yang ngebagiin tentang bagaimana kita berstrategi, bagaimana kita dalam menjual produk secara offline ataupun online, bagaimana kita bisa bersaing dengan pasar, bagaimana kita bersaing dengan produk pesaing kita. Nah teman-teman, itu yang harus kalian besarkan, kayak rasa keingintahuan. Jadi kalian bisa benar-benar bikin secara laporan ini ya, analisis ya, menganalisa pesaing kita. Mereka bagaimana sih cara menjualnya, sampai berapa sih kira-kira penjualannya mereka, peningkatannya seperti apa, produk yang dijual nanti seperti apa, mereka bagaimana menentukan untuk produk-produk yang baru. Nah itu yang harus kalian pahami, sehingga kalian siap untuk naik kelas. Gitu teman-teman. Jadi 3 perilaku ini harus kalian kerjakan, harus seperti ini. Kemudian ini saya informasikan kepada teman-teman, mungkin kalian paham tentang 7 sifat manusia. Dan ini sudah jelas dipunyai sama semua manusia termasuk saya juga, ya kan? Salah satunya ada egois, ada cemas, ada malas, ada pelupa, ya kan? Ada takut, gengsi, dan emosi. Dari 7 sifat dasar inilah kita bisa memahami bagaimana manusia itu berperilaku. Jadi teman-teman, dari 7 sifat manusia ini kita bisa mempelajari bahwa dengan 7 sifat manusia ini kita bisa melakukan apapun. Salah satunya kita bisa pakai untuk berstrategi dalam konsepin ini, media sosial kalian, site promonya kalian. Jadi kalian bagaimana memperluaskan produknya dengan menggunakan 7 sifat manusia ini sehingga konten-kontennya kalian bisa FYP, bisa rame, produknya kalian terbeli, kalian pinter bikin telling story, storytelling atau telling story, dan lain-lain. Pakai 7 sifat ini yang bisa kalian kuasai, catat ya, 7 sifat manusia ini pasti dipunyai sama semua orang. Semua orang maksudnya. Kemudian teman-teman, ini adalah tugas buat kamu, yaitu buatlah konten sesuai dengan K2C. K2C itu apa? Kuasai pikirannya. Dengan cara colok matanya dan colok hatinya. Ketika mata dan hatinya kecolok, pikirannya dikuasain sama produk-produknya kalian ya. Jadi kalian bikin konten yang sesuai dengan produknya kalian dengan sistemnya menggunakan konsep K2C ya. Apa tadi K2C? K2C adalah colok matanya, colok hatinya, kuasai pikirannya. Ya, pasti bisa. Kemudian pilih tempat untuk media promosinya, terserah kalian mau pakai platform yang mana. Mau di media sosial yang sebelah mana terserah, bisa apa aja, yang penting report nanti kepada
bos UKM ya. Kemudian pilih produk untuk isi materi konten kamu. Ini semua tentang produk kalian, ini bebas. Mau produk skincare, kayak kuliner, kayak atau jasa pembuatan website, semua terserah kalian. Itu sesuai dengan usahanya kalian, sesuai dengan produk kalian. So, selesaikan tugasnya, jangan lupa nanti di-report, karena ini bisa jadi tugas ini menjadi salah satu pemicu Anda bisa mendapatkan pendanaan dari bos UKM. Ingat teman-teman, ada miliaran rupiah. Ada investor yang sudah siap akan membantu Anda dalam pendanaan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian usahanya bisa naik kelas. Yuk kerjain tugasnya dan laporkan sehingga kalian bisa naik level. Karena ingat, level 1 sampai level 7 itu setiap beda level atau setiap naik kelasnya, setiap bergantian level dari level 1 ke level 2 itu ada sertifikasinya. Dan sertifikasi itulah yang mengidentifikasi bahwa kalian layak untuk diberikan dana. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selesaikan tugasnya.